Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban dek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Shalom, selamat malam hal listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda. Sukacita untuk bisa kembali dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan Mission Care Chapter Samarinda untuk Anda dan saya, untuk kita semua, agar kita semakin menambah pengetahuan, menambah pemahaman tentang arti peduli dan berbagi. Ya, seperti biasa tentunya di malam hari ini Mayer akan ditemani dengan narasumber. Dan tentunya bagi Anda yang ingin terlibat di jalur interaktif, terbuka di jalur WhatsApp ya, di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594, di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya program ini juga terselenggara berkat dukungan dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan Hotel Royal Park Samarinda. Ya, telah terhubung dengan narasumber kita malam hari ini melalui jalur video call. Dengan narasumber kita, wah sudah lama nih tidak berjumpa dengan narasumber ini, dengan Bapak Tony Yudianto sebagai Ketua Mission Care Indonesia. Shalom, selamat malam Pak Tony. Shalom, selamat malam Mayal. Iya, Shalom, selamat malam para pendengar Radio Heartland. Iya, sukacita nih Pak. Tuhan. Amin. Amin. Sukacita selalu. Dan juga ditemani dengan Sekretaris Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA, yang bergabung juga melalui jalur video call. Dan shalom, selamat malam Pak Gideon. Shalom, selamat malam. Iya. Selamat malam Pak Tony, selamat malam Pak Mayer. Ya, selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Shalom Pak Gideon, selamat malam. Iya. Ya. Dan, selamat tahun baru ya. Ya, selamat tahun baru untuk ya, kita semua. selamat tahun baru Pak Tony, pendengar yang dikasih Tuhan. Ya, dan tentunya di malam hari ini Pak Tony akan memberikan kabar sukacita kita, terkhususnya juga masih mengawali tahun 2024. Namun sebelumnya, seperti biasa Pak Tony, sebelum Pak Tony menyampaikan kabar sukacita,
Mer mengundang Pak Tony untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilahkan Pak Tony. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama di udara bertemu, dan kami merindu Tuhan untuk malam hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya malam hari Engkau sudah mengurapi setiap kami dan memenuhi kami dengan hadirat-Mu, menguasai setiap pikiran, hati, roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan yang malam hari ini akan kami renungkan bersama-sama boleh menjadi berkat dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan untuk waktunya kepada Pak Tony, dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Mayer, Pak Gideon, dan para pendengar Radio Harlat yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya pada kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap kita memasuki tahun 2024 ini dan memberikan kepada kita semua kemenangan, keberhasilan, dan keberuntungan. Terima kasih. Ya, marilah kita bersama-sama malam hari ini merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang kita ambil dari Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, tema firman malam hari ini, perenungan firman hari ini adalah identitas sebagai orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen. Jadi kita ini sebagai orang percaya, orang Kristen, punya identitas atau ciri khas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apa itu ciri khas kita itu? Yaitu kasih. Saudara, kasih ini harus menjadi ciri khas setiap kita orang percaya. Dan itu harus ada di dalam setiap kita. Kenapa begitu, saudara? Kita baru saja sebulan yang lalu ya, kita baru saja telah merayakan Natal. Natal ini yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember 2023 adalah datangnya kasih yang besar itu ke dunia. Dan itu yang kita rayakan. Kasih yang besar telah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Maka Tuhan pun dalam bacaan firman hari ini menyatakan pada kita bahwa Allah itu kasih. Allah itu kasih, ya.
Di ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bukankah setiap saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tentunya kita itu harus memiliki kasih itu. Jadi kasih itu seharusnya sudah ada di dalam hidup kita. Itu menjadi identitas mutlak. Ya. Hanya orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mempunyai kasih itu. Kalau orang sudah mengenal Allah, sudah percaya Yesus, dengan sendirinya dia memiliki kasih itu. Karena itu saudara, berbicara tentang kasih ini, kita perlu mengerti dan memahami dengan dalam, supaya kita mengerti bahwa kita sebagai orang percaya, kita ini adalah kasih. Kita ini adalah kasih. Dan apa yang telah Tuhan lakukan ketika dia datang ke dunia, ya. Firman-Nya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat yang kita semua pasti sudah mau tahu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah saudara penjabaran. Apa sih, banyak orang yang tanya, kasih itu ya apa? Seringkali kita banyak ditanya orang, kasih itu apa? Ya. Ternyata banyak orang yang belum memahami akan kasih itu dengan konkret. Sehingga saya percaya masih banyak orang yang percaya ini belum menyadari bahwa sesungguhnya orang yang sudah percaya itu memiliki kasih. Dialah kasih itu. Ya. Karena besar kasih Allah akan dunia ini, ya, dinyatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dunia ini. Tuhan ini sangat mengasihi saudara dan saya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Demi mengasihi dunia ini, Tuhan itu bertindak dengan satu tindakan yang besar, yaitu mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan melihat bahwa manusia ini semuanya ini akan binasa, dan satu-satunya cara untuk agar manusia ini tidak binasa, dia harus mengaruniakan. Artinya mengaruniakan itu saudara, memberikan tanpa imbalan, tanpa balasan. Diberikan cuma-cuma. Makanya saya kalau bicara tentang kasih, kasih itu harus ada tindakan. Jadi kasih itu bukan hanya slogan, sebuah ucapan saja, tetapi kasih itu harus disertai dengan tindakan. Dan Tuhan menyatakan itu dengan satu tindakan yang luar biasa. Mengaruniakan, istilahnya memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya diberikan. Saudara, tidak gampang. Nggak gampang. Ya, kalau kita punya barang yang paling kita sukai, ya, terus kita berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Belum tentu, saudara. Belum tentu kita bisa melakukan. Tapi itulah kenyataan kasih itu. Ada satu tindakan yang dilakukan tanpa pamrih, tanpa tuntutan, tanpa bayar. Itulah kasih. Pemahaman tentang kasih itu.
Dan itu yang Tuhan mau setiap kita orang yang percaya ini memiliki kasih itu. Dengan sendirinya, setiap orang yang sudah percaya dan mengenal Yesus Tuhan, dia adalah kasih itu. Karena itu yang Tuhan inginkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa hidup kita sebagai orang percaya, orang yang mengenal Tuhan, kita ini sudah punya identitas jelas bahwa kita ini adalah kasih itu. Nah, betapa luar biasanya pengorbanan yang dilakukan Yesus Tuhan kita. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Bentar. Ya. Di ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan sudah menghendaki kita, pikiran kita dan perasaan kita itu harus sama dengan Dia, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, dalam mewujudkan kasih itu, Tuhan telah menyerahkan, mengorbankan segala keberadaannya, segala apa yang dimilikinya. Diserahkan sampai kosong. Ya. Mengosongkan dirinya, jadi nggak ada yang dipertahankan oleh Tuhan. Demi untuk sebuah kasih yang besar itu. Dan ini yang harus kita pahami. Kita harus pahami. Dan Tuhan menginginkan setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga bisa melakukan itu, menyatakan itu melalui kehidupan kita. Karena kita ini adalah kasih. Seperti Dia yang adalah kasih. Sebagai anak-anaknya, tentunya kita tidak mungkin tidak memiliki karakter yang sama atau identitas yang sama dengan bapak kita, dengan orang tua kita ini. Kita harus memiliki itu. Makanya kita harus menyadari dengan benar bahwa kalau kita sudah menjadi orang percaya, orang yang mengenal Dia, kita ini adalah kasih itu. Dan kasih ini harus menjadi nyata melalui hidup kita. Ya. Di ayat yang ke-9, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Artinya apa? Gara-gara Tuhan sudah memberikan anaknya kepada kita, maka dengan otomatis ya, kita hidup di dalam kasih-Nya itu. Kita memiliki kasih-Nya itu. Ya. Di ayat ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan yang berinisiatif untuk memberikan kasih itu terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memiliki kasih itu. Ya. Melalui apa? Melalui mengutus anaknya itu. Kalau
tidak datang, maka kita pun tidak akan memiliki kasih itu sampai hari ini. Dan kita pun akan tetap hidup di dalam dosa. Ini yang harus kita pahami. Maka dari itu, saudara, bagaimana hidup kita ini, kita harus memahami bahwa kita ini adalah kasih. Ya, maka jadi orang percaya kalau kita tidak memiliki kasih berarti kita belum mengenal Dia, belum memahami Dia. Tetapi kalau kita sudah mengenal Dia, maka kasih itu harus nyata di dalam hidup kita. Ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini prinsipnya. Jadi kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita dan Dia sudah memberikan kasih itu kepada kita, maka dengan otomatis kita pun harus bisa untuk mengasihi sesama kita. Saling mengasihi, harus bisa. Jadi tidak ada alasan bahwa kita nggak bisa. Karena kasih itu sudah diberikan dan ada di dalam setiap kita. Dan yang ini ayat 12 yang paling penting dan kita harus sadari benar-benar. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Ya. Maka ini ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana orang bisa melihat Allah, bisa mengenal Allah, itu tergantung dari kita. Ayat 12 ini. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Artinya begini saudara. Orang itu bisa melihat Allah, bisa mengenal kasih itu melewati hidup kita. Yang ada kasih itu. Dengan cara bagaimana? Ketika kita bisa mengasihi. Kalau ketika kita bisa saling mengasihi, orang akan melihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Orang akan mengenal bahwa Tuhan ada di dalam kita. Orang akan tahu akan kasih itu. Itulah sebabnya saudara kita nggak bisa main-main sebagai orang percaya. Kita ini sedang dilihat oleh semua orang. Makanya sering terjadi. Ya, kalau ada orang percaya, orang Kristen yang melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan kasih itu dalam hidupnya. Selalu ada perkataan-perkataan ini. Orang Kristen kok tidak punya kasih? Saudara mungkin sering dengar perkataan ini. Ya, sering. Kok begitu ya orang Kristen? Itulah saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau malam ini kita menyadari bahwa kita adalah kasih, maka kita tidak bisa main-main lagi dengan hidup kita. Kita dituntut oleh Tuhan untuk menyatakan kasih. Agar orang-orang yang belum mengenal kasih itu bisa tahu bahwa inilah ciri khas. Inilah identitas khas orang Kristen. Melalui hidup kita, orang bisa membaca. Bapak Ibu Saudara, kadang kita sulit untuk mencerna atau menjabarkan. Saya beberapa saat yang lalu melihat sebuah video. Ada seorang anak yang sedang makan bersama ibunya di rumah makan. Ya. Kemudian di sebelahnya ada seorang yang sedang makan juga. Tetapi kondisi orang ini adalah kena sakit Parkinson. Sehingga ketika orang itu yang sedang makan itu mengambil sebuah hamburger, dia akan makan, tangannya bergetar-getar terus. Sehingga makanan itu tidak bisa masuk ke mulutnya. Tiba-tiba anak kecil ini yang sedang makan juga dengan ibunya melihat
Pertama dilihat gitu. Tiba-tiba secara spontan anak kecil ini mengambil makanan itu, memegangnya, dan diberikan mulut orang yang kena Parkinson ini. Sehingga orang itu bisa makan makanan itu dengan baik. Menolong. Ibu anak ini melihat, pertama ibunya ini menarik tangan anak itu. Tetapi anak itu tetap bertindak dan melakukan itu sampai memberi minumnya pun diambil, dibawa, dimasukkan untuk ke mulutnya untuk minum. Saudara, melalui peristiwa itu saya melihat sebuah kasih yang dilakukan oleh anak kecil ini secara spontan. Dia melakukan satu tindakan. Jadi berbicara masalah kasih bukan selalu diidentikan dengan uang, ya, memberi dengan uang, enggak. Ternyata dari hal-hal yang kecil, dengan tindakan kita menolong sesama kita ketika mengalami kesulitan, membantu dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, itu dimulai dari hal yang kecil, seperti anak kecil tadi, yang luar biasa. Dan ini saudara, yang perlu kita pahami, bahwa identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ada kasih. Sehingga gerak-gerik, baik perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, itu adalah kasih. Mengapa kasih itu penting? Saudara, Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita menguasai kepandaian kita dan lain sebagainya. Tetapi tanpa kasih, di dalam 1 Korintus 13, ya, tanpa kasih,